Oke, kembali lagi teman-teman di part 03 ya. Di kesempatan kali ini kita akan lanjut untuk menginstal Hackintosh untuk legasi BIOS lagi ya. Jadi kita masih di step legasi BIOS karena yang saya bilang sebelumnya masih banyak teman-teman kita yang memiliki spek seperti itu di Indonesia ya. Mungkin juga di luar negeri juga ya, karena spek yang tinggi juga mahal ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan lanjut. Setelah kalian mendapatkan spek dari motherboard teman-teman atau hardware teman-teman, kita akan lanjut ke proses untuk mengambil tabel SSDT dari tabel ACPI dari si PC kita ini ya teman-teman ya. Prosesnya adalah dengan membuka website, karena di sini saya menggunakan metode open core, jadi kita akan membuka website yang namanya Dortania. Ya, mungkin ini agak setengah lama banget ya, jadi ya lama lah karena lemot ya, karena kita menggunakan hard disk dan CPU kita juga sangat sangat apa ya, sangat low sekali. Threadnya cuma 2 Core i3 540, bayangin lah cok ya kan. Kita sudah membuka websitenya, Chrome-nya belum terbuka ya. Oke, kita skip saja ini. Tunggu sampai halaman depannya muncul. Klik aja Dortania di sini. Oh iya, proses ACPI ini sangat menentukan ya teman-teman ya. Yang pertama-tama kalian harus tahu ini dulu ya. Ini basic dasarnya ya. Enggak ujuk-ujuk kita langsung ngambil SSDT itu ya, karena kadang itu SSDT yang sama, misal satu tipe dengan H55, misal H55, H61, X77 atau yang lebih ke atas lagi, itu kadang walaupun sama gitu tapi memiliki karakteristik yang berbeda gitu ya teman. Makanya kita harus ambil dari tabel ACPI kita sendiri ya, dari PC kita sendiri ya. Nah, di sini kita akan coba buka Dortania dulu. Kita buka Dortania, get start ini kita langsung saja buka yang namanya open core install guide-nya ya. Nah, nanti kita akan bikin part lanjutan terus sampai kalian benar-benar paham ya. Silahkan komen di bawah. Nah, di sini kita akan membuat tabel ACPI dulu. Yang ini kita skip dulu ya. Kita membuat tabel ACPI dulu karena yang terpenting adalah ini. Kalau menurut saya, mungkin menurut teman-teman yang lain nggak tahu ya saya buat. Nah, di sini saya sangat penting sekali. Nah, di sini kita akan membuat how to create SSDT, dan di sini kita akan kalau per build ini kalau nggak salah ini universal sih buat SSDT yang sudah ada gitu ya. Jadi satu tipe gitu ya, udah disediain. Nah, di sini ada automatic tool. Nah, untuk automatic tool kita menggunakan SSDT time, dan ini murni akan diambil dari motherboard kita ya teman-teman ya. Langsung saja kita download saja yang mode automatic tadi. Kita download SSDT time, kita download get code, download zip. Oke, setelah ini kita akan download juga yang namanya compiling ya. Compiling kalian bisa download yang di sini. Sorry, kita buka yang next aja lah biar agak nggak ketutup. IASL .exe ini untuk mengcompile
eh, mengcompile dsdt.tsl ya teman-teman ya. Di sini ada yang versi Mac juga, ada yang juga versi Windows, dan versi Windows ini adalah isl.exe. Oke, kita download saja ISL-nya. Oke, kita masuk ke folder download. Kita langsung ekstrak saja SSDT time yang kita download tadi, extract to SSDT time master. Extracts. Ini IASL win-nya kita ekstrak juga ya. Nah, kalau metode yang saya gunakan adalah saya akan mengcopy IASL ini, mengcopy file IASL ini, kita tekan copy atau Ctrl C, kita akan masukkan ke SSDT time master. Kita paste di sini, Ctrl V atau Command V atau kok itu ya, paste ya. Nah, setelah itu kita akan di sini kan nggak ada folder nih yang namanya result. Nah, di sini nanti kita akan langsung buka di sini command ssdttime.bat ini, kita akan run administrator. Python not found. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman kalau kalian belum menginstal Python ya. Maka kita akan menginstal Python dulu teman-teman. Prosesnya ya seperti itulah. Nggak lama ya. Oke. Kita akan install Python terlebih dahulu. Kita langsung saja cari. Di sini nggak muncul ya di dotanya ya. Kita akan coba cari Python. Ada sih sebenarnya di itu. Kita akan install dulu Python. Kita lihat yang ini latest ini ya, jadi yang terupdate ya istilahnya ya. Kita akan klik download dan download Pythonnya 395. Oke, ya mungkin stepnya agak lama, jadi kalian harus tahu dulu dari dasar ya teman-teman ya, karena kalau nggak dari dasar nanti susah. Kita buka lagi download biar kalian nggak gagal paham ya. Kita buka lagi download, di sini ada Python, kita langsung klik saja proses install Pythonnya. Nah, di sini kita akan menginstal Python, add Python 39 to patch. Oke, kita install. Jadi video ini nanti akan terpecah menjadi banyak bagian karena kalau dijadiin satu bagian nanti akan terlalu lama, mungkin nontonnya kalian akan bosen ya. Jadi kalian bisa eh, ngambil yang terpenting aja buat teman-teman yang udah bisa gitu ya, atau yang belum bisa kalian bisa urutin dari awal step by stepnya.
Sebenarnya kalau dibilang susah-susah gampang teman-teman, karena trouble and errornya pasti ada untuk Hackintosh itu teman-teman. Jadi nanti next pasti akan muncul beberapa error-error setelah kita install, atau kita berhasil install akan muncul beberapa error-error, dan nanti akan ada solvingnya seperti apa ya, cara penyelesaiannya seperti apa ya. Problem solve-nya harus pasti ada nanti. Cuma yang nggak 100% buat install Hackintosh itu bisa lancar, karena spek kita juga spek kacang ya, spek kentang ya. Jadi ya mungkin kita perlu mencari itu trouble-troublenya nanti, cara penyelesaiannya seperti apa gitu ya. Oke, kita sudah berhasil install, dan kalian harus disable ini, disable patch length limit. Oke. Yes, disable aja, dan kita akan close. Kita masuk lagi ke dalam folder SSDT time master. Oke, SSDT time master, dan kita buka lagi SSDT time.bat nya, run administrator. Oke. Nah, di sini dia akan mendownload EASL Win. Nah, sudah seperti ini. Karena tadi kalau nggak kita isi di sini, dia akan muncul sendiri sebenarnya teman-teman. Oke, sekarang yang pertama, karena kita menggunakan legacy, kalian bisa referensi dari Dortania tadi teman-teman. Nah, di sini yang terpenting kalian harus buka dulu tabel ECPI yang dibutuhkan ya. Nah, di sini kalian harus tahu dulu untuk installingnya itu kalian membutuhkan apa ACPI-nya. Kita akan melihat spek kita tadi adalah Clarkdale ya. Clarkdale itu adalah Intel Desktop Config Please Clarkdale ya, di sini ya. Creating USB, kebawain config Clarkdale, dan di sini starting point, dan di sini kalian baca. Kalian bisa baca di sini dia mulai support itu dari OS X 10.6. Diberitahu kalau Apple tidak support untuk GPU Iron Like. Nah, itu kan sama seperti yang kita bilang di awal, bahwa di Core i3 540 itu tidak menggunakan Iron Like, dan itu tidak disupport oleh Apple. Oke, jadi note 2 dia memberitahu kalau MOS, Linfield, and Clarkdale board not support UEFI. Jadi di motherboard tua ini tidak mensupport, tidak ada atau tidak eksis yang namanya UEFI. Kita menggunakan BIOS legacy, murni legacy ya teman-teman ya. Jadi starting point ini kalian skip aja itu dulu. Kalian lihat ACPI, yang terpenting adalah file ACPI ini teman-teman, nggak ujuk-ujuk kita ambil ACPI-nya ya. Nah, di sini kalian butuh cuma satu. Nah, mungkin di beda generasi kayak Skylake atau Kaby Lake itu mungkin akan beda kebutuhan SSDT-nya ya teman-teman. Kalian harus tahu itu, karena kita generasi Clarkdale, jadi kita akan mengambil SSDT isi doang nih. SSDT isi ini adalah SSDT fake isi teman-teman, fake isi ya. Jadi kita akan mengambil yang nomor 2. Nah, di sini kita tekan dulu nomor 8, dump DSDT 8, oke. Nah, di sini dump successful, dan akan muncul folder result di sini. Kita enter saja ini. Oke. Akan muncul folder result di sini, dan di sini akan muncul dsdt.dml, dan kita akan kembali lagi. Cuma di sini kok nggak bisa di enter, mungkin terlalu lemot ya. Apa-apa kita close saja, dan kita akan kembali ke ini, dan kita comment bat lagi.
Lalu setelah itu kita buka yang nomor 2 ya teman-teman ya, karena kita menggunakan fake isi aja ya, bukan fake laptop atau HP ET. Ini kita nggak butuh dulu buat proses installnya, dan mungkin nanti kalau ada beberapa kendala kita akan membutuhkan ini di post install ya, setelah penginstalan selesai ya. Kita butuh fake isi, jadi kita tekan 2, kita tarik di sdt.dml teman-teman. Kita tarik di sdt.dml, di mana tadi naruhnya? Di sini. Sini kita tarik, set di sini, dan kita akan compile. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini akan muncul SSDT isi EML dan SSDT isi DSL. Nah, kalian kalau mau lebih cepat kalian bisa ambil langsung ini dan kalian siapin folder di desktop supaya lebih aman ya. Jadi kalian bikin folder dulu di sini. Kalian bikin folder. Kalian sebutlah ACPA. ACPI. Oke. Di sini. Nah, itu kalian balik lagi ke reset, kalian bisa copyin ini AML SSDIC ini ke dalam folder ini. Nah, untuk compile-nya itu kalian bisa menggunakan cara ini. Kalian copy di sdt.tsl, kalian masuk ke dalam folder SSD Time Master yang dari awal tadi, kita paste di sini. sdt.isi.dsl akan muncul di sini. Setelah itu kalian klik IASL, klik. Setelah itu kalian klik di luar, kalian tekan shift, kalian klik kanan, dan di sini akan ada command open PowerShell Windows here. Kalian klik. Nah, dia akan membuka dulu. Karena dia menggunakan harddisk ya, lemot lah coy. Apa teman-teman, kita proses step by stepnya biar jelas. Sudah muncul seperti ini, kita tekan cmd, dan kalian buka lagi folder yang tadi tuh. Nah, IASL ini adalah formatnya apa, kalian cek dulu. Set, dia adalah exe, jadi kalian tulis saja di sini IASL.exe. Oke, spasi, kalian buka tadi yang DSL tadi, sdt.isi.dsl rename. Oke, kita copy, Command C atau Ctrl C, kalian atau Ctrl C seperti ini. Kalian paste di sini dan kalian enter. Nah, di sini kan nggak ada tuh yang namanya SSDT isi AML. Dari sini nanti akan muncul teman-teman. Kita enter saja di sini. Dia akan mengcompile di SSDT isi DSL ke SSDT isi AML. Nah, di sini dia akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah tercompile ke dalam SSDT Time Master. Nah, di sini akan muncul di sini, lalu kita tekan SSDT isi AML ini, kita akan copy ke dalam folder yang sudah kita bikin tadi di desktop tadi ya, ACPA. Kita akan buka, kita akan paste di sini. Oke, kita sudah mendapatkan tabel ACPI untuk install PC ini ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa lanjut melihat part berikutnya, part 03 ya. Part 04 ya. Oke, video cukup sampai di sini dulu. Kita akan lanjut ke part 04. Part 04 ya. Oke, lanjut ke part 04.